Kita sudah bicara banyak tentang postur kabinet, tentang IKN, dan sekarang saya mau menanyakan langsung yang berhubungan dengan Bung Rocky. Satu kata yang menggambarkan peran Bung Rocky untuk negara ini apa? Gagal. Loh, kok gagal? Katanya si paling segalanya, paling pinter, paling jenius, akal sehat dan sebagainya. Tapi kok jawabannya gagal sih? Oke, tadi kan satu kata nih. Nah, kalau dua kata gimana? Gagal beneran. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Pendul Piyomoto. Untuk hari ini saya akan memutarkan video, yaitu video parodi atau video lucu. Dan isi videonya ini sangat menarik, sangat seru dan lucu. Nah, isi videonya ini tentang IKN. Nah, ini obrolan yaitu Bang Jemmy Siwalo ngobrol bareng bersama Rocky Gerung. Nah, dalam video ini memang menarik dan seru dan lucu. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, dan videonya tak siapin dulu. Dan ini videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan ini video parodi, video lucu. Oke. Saya ada di Teluk IKN di Kota Balikpapan. Disebut Teluk IKN. Rocky Gerung berada di IKN. Berdekatan dengan Kalimantan. Dan di belakang sana ada tongkang-tongkang batubara melintas, tongkang yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan IKN adalah simbol ambisi seseorang yang tidak mempedulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi kita mesti pastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring rakyat, bukan tiba di rekening-rekening di luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memeratakan pembangunan. Salam akal sehat. Nah, itulah harapan Rocky Gerung untuk pemimpin kedepannya biar Indonesia ini lebih maju lagi. Dan untuk selanjutnya videonya yaitu Bang Jemmy Siwalo ngobrol bareng bersama Rocky Gerung. Oke, tak siapin videonya. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton lagi. Bung Rocky, Ya, kita kan semua tahu bahwa belum lama ini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia telah membentuk kabinetnya. Bahkan beliau telah mengumumkan menteri-menterinya sebagai pembantu beliau untuk mengurus tugas negara dalam 5 tahun ke depan. Pendapat Bung Rocky? ini kabinet yang didesain untuk menghasilkan peradaban baru. Dan itu baru topnya, belum boknya. Oke. Terus? Prabowo ingin kasih kesan bahwa kabinet ini akan diurus secara konseptual. Oh, jelas. Tapi saya perhatikan, oh ya, tapi itu pakar-pakar yang saya nggak tahu konsultannya dari mana dapatnya tuh. Ada pakar politik internasional si siapa namanya itu, Warni, iya itu, yang sebetulnya dia punya desain. Kalau dulu saya belajar politik internasional tuh, orang ini dia bagian dari satu mazhab yang disebut kaum realis. Ya. Prabowo ingin kasih citra di depan, tetapi dia nggak mau ambil konsekuensi. Citra itu juga mesti dipakai untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Itu Bung Rocky, kan semua menteri-menteri itu sudah diberikan pembekalan oleh Pak Prabowo sewaktu di Hambalang. Intinya, kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini akan diurus secara konseptual. Pendapat Bung Rocky? oke, itu permulaan yang bagus untuk memberatkan bahwa kabinet memang harus diurus secara konseptual. Secara konseptualnya selesai, lalu dilatih mentalnya di lembah tidara. Itu juga semacam kejutan awal. Ya, tapi kan Pak Prabowo sudah pernah menekankan kepada menteri-menterinya sewaktu sidang kabinet pertama. Beliau mengatakan bahwa kalian hanya akan diandalkan jika kalian pro kepada rakyat. Pendapat Bung Rocky? Kan semua itu semacam kegembiraan awal. Kok begitu sih pendapat Bung Rocky?
Pesimis banget. Didalilkan begituan, lalu orang mulai bicara ini resonansinya kemana? Kan mesti langsung dituju aja nama yang akan saya kejar ini. Kecuali yang ada di dalam Kimples. Jadi orang akhirnya lihat apakah ini semacam tema aja, daftar isi doang, tapi babnya nggak ada. Emang apa dasarnya Bung Rocky ngomong gitu? Didasarkan pada permintaan lembaga survei. Kan lembaga survei bikin isu bahwa semua pihak yang terlibat di dalam Kimpres itu mesti ada di situ. Jadi dipaksakan di dalam melting pot yang tidak cukup. Alasan adalah mengakomodasi kepentingan Presiden Jokowi, mengakomodasi partai-partai koalisi. Jadi bukan dalam satu desain akademis yang kuat kan. Yang sebetulnya dijanjikan akan ada second kabinet ahli, tapi yang adalah kumpulan ahli-ahli manipulasi di situ. Bukannya kabinet yang besar itu adalah untuk mengurus rakyat yang besar. Negara kita ini kan besar, Bung Rocky, penduduknya juga banyak. Gimana tuh menurut pendapatnya? Oh iya, kabinet besar untuk rakyat besar, tapi kita juga mesti bayar lebih banyak hanya untuk bayar personil di situ kan. Jadi tidak terlihat semacam keseriusan untuk efisiensi itu. Dari awal kabinet ini boros secara politik dan boros secara anggaran. Wah, parah nih orang. Udah, kita ganti tema aja. Oh iya. Sekarang saya mau nanya tentang IKN aja. Menurut Bung Rocky, apakah di era Presiden Prabowo ini IKN itu akan diteruskan apa dibatalkan? Pendapatnya? IKN akan dirubah Prabowo jadi ini karya nihil. Namanya istilah itu. Nol. Istilah ekonominya apa? Forecasting gitu kan. Bahwa ini lebih baik dibatalkan sekarang daripada APBN itu dipakai terus-menerus sampai habis. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat Bung Rocky soal pembatalan IKN. Kita lihat bahwa di video yang terbaru di situ dikatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan meresmikan Istana Garuda di ibu kota Nusantara. Ayo. Istana Garuda. Asal aja ngomong. Sekarang masuk ke segmen terakhir. Tadi kan kita sudah bicara banyak tentang postur kabinet, tentang IKN, dan sekarang saya mau menanyakan langsung yang berhubungan dengan Bung Rocky. Satu kata yang menggambarkan peran Bung Rocky untuk negara ini apa? Gagal. Loh, kok gagal? Katanya si paling segalanya, paling pinter, paling jenius, akal sehat dan sebagainya. Tapi kok jawabannya gagal sih? Oke. Tadi kan satu kata nih. Nah kalau dua kata gimana? Gagal beneran. Gagal beneran. Satu kata gagal, dua kata gagal beneran. Pantesan Bung Rocky nggak dipanggil sama Pak Prabowo untuk masuk kabinet. Belum apa-apa udah ngomong gagal. Udah. Banyak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana isi videonya tadi? Seru kan? Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pendapat, boleh berpendapat, silahkan berkomen-komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.